warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa li ilmi khairu khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin adimi sya'nihi lam tahwihi fa usribat ma'na dhamiri sani fa'uribas bilhani bil alhani summa salatu ma salamin laiki ala nabi absahil khalaiki Muhammadin wal ali wal sahbi man atqanul qur'ana bil i'rabi amma ba'du la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah yang tak henti-hentinya memberikan kita anugerah, yang tak henti-hentinya memberikan kita kenikmatan dan fasilitas yang lengkap. Namun kita sebagai hambanya seringkali lupa untuk bersyukur atas nikmat tersebut. Kita terkadang lupa, terkadang tak sadar bahwasannya Allah menggerakkan qalbu kita, menggerakkan badan kita, melangkahkan kaki kita ke masjid ini, seraya kita melaksanakan sholat duhur berjamaah secara bersama-sama. Ini merupakan nikmat yang tak terhingga, yang tak ternilai harganya. Maka dari itu kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Ketika kita diirodahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdoa, mengangkat kedua tangan kita, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Bagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya yaitu Syarhul Hikam, mata atlaqo lisanaka biddu'a fa'lam yuridu ayyutiyaka. Ketika Allah telah memutlakkan lisanmu untuk berdoa, kita bangun di malam hari, seraya kita melaksanakan sholat malam, kemudian kita mendoa kepada Allah. Ketika demikian, fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka, maka ketahuilah Allah akan memberikanmu sesuatu. Jadi ketika kita diirodahkan oleh Allah, bisa mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah, itu teh irodahna Gusti Allah. Atas irodahna Gusti Allah, maka kita patut bersyukur. Sedangkan menurut Syekh Ibnu Athaillah, maka cek Sunda mah cing cirining kamu akan diberi sesuatu. Itu tandanya kita akan diberi sesuatu oleh Allah. Salat berserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan alam, ya tanah habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, sampai kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafatul uzma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kitab Madarijus Su'ud karangan Syekh Nawawi Al-Bantani dijelaskan definisi bersyukur ialah sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi minas sam'i au ghairihi ila ma khalaqa li ajlihi. Jadi definisi syukur menurut beliau ialah sarful abdi, mentasarufkan seorang hamba terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah untuk peruntukannya, diberikan oleh Allah berupa kenikmatan untuk peruntukannya. Apa peruntukan ini? Peruntukan ini adalah semata-mata kita beribadah hanya kepada Allah dan mengharapkan ridhonya Allah. Ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah, misalnya berupa apa? Berupa keluasan ilmu. Kita diberi kenikmatan oleh Allah, misalkan berupa apa? Berupa keluasan harta. Maka ingat, peruntukannya hanya satu, tidak ada yang lainnya, yaitu untuk beribadah, hanya beribadah kepada Allah dan mengharap ridhonya Allah. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, maka dari itu mari kita tingkatkan kualitas syukur kita kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Berbicara tentang ibadah, maka tidak terlepas
Salah satunya sholat tidak terlepas daripada yang namanya toharoh, yang artinya bersuci. Seperti apa toharoh itu? Seperti berwudu, mandi wajib, tayamum, dan menghilangkan najis dari badan dan pakaian. Karena apa? Ini toharoh sangat penting yang terkadang kita selalu menggampangkan, bahkan menyepelekan. Karena toharoh ini merupakan penentu sah atau tidak sahnya suatu sholat. Bahkan dikatakan dalam kitab, toharoh ini merupakan miftahus sholah, kuncinya sholat, yang menentukan sah atau tidak sahnya sholat, yaitu toharoh, bersuci. Nah, seperti itu. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya muzakaroh, mengulang pelajaran apa yang telah dipelajari oleh saya di pondok bersama guru-guru saya di Pondok Pesantren Ar-Raid. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kitab, saya membawakan kitab Fathul Qorib karangan Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazi, kitab Ahkami Toharoh. Nah, toharoh ini jika ditinjau dari konsep Syekh Ajarnuji, pengarang kitab Ta'limut Ta'lim, toharoh ini dikategorikan ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Ilmul hal itu adalah ilmu prioritas, ilmu yang wajib kita dahulukan dibanding ilmu-ilmu yang lainnya. Sebelum kita mengkaji ilmu yang lainnya, silahkan dahulukan dulu bab toharoh. Kenapa ini harus didahulukan? Karena tadi toharoh ini menjadi penentu sah atau tidak sahnya sholat. Gitu kan. Sekarang bagaimana hukumnya mengkaji toharoh? Hukumnya adalah wajib, fardu ain. Setiap orang yang baik muslim wal muslimat ini wajib mengkaji secara izmali dan tafsili mengenai bab toharoh gitu. Karena apa? Karena sekarang sholat kan hukumnya wajib, maka segala sesuatu yang dapat menyempurnakan sholat itu hukumnya juga wajib. Salah satunya yaitu toharoh. Dalam kitab Fathul Qorib disebutkan ini toharoh secara bahasa ialah an-nadofah, yang artinya bersuci. Kemudian secara istilah toharoh ini ialah bi'luma tustabahu bihi as-sholah min wudu'in au kuslin au tayamumin au ijalatin najasatin. Toharoh menurut istilah ialah perbuatan yang dengan perbuatan tersebut dibolehkanlah sholat. Maka jika perbuatan itu belum dilakukan, sholat itu tidak boleh dilakukan, gitu ya. Karena apa? Karena dalam fikih gitu, berbicara tentang fikih ada dua keadaan. Jika kalau kita tidak suci, ya berarti kita sedang berhadas. Sedangkan ketika berhadas, melakukan sholat itu tidak boleh, hukumnya haram. Maka terlebih harus gimana dulu? Kita harus mensucikan. Kalau kita misalkan mempunyai hadas kecil, maka silahkan wudhu. Kalau mempunyai hadas besar, kita mandi wajib. Nah seperti itu. Nah gitu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sesungguhnya manusia itu asalnya terhalang, mamnuun min mubasarati sholati. Gitu, terhalang dari melaksanakan sholat. Qobla ayasta'idalah habitoharotin, sebelum dia melaksanakan toharoh. Nah ketika dia sudah melaksanakan yang namanya toharoh, bersuci, maka syara pun inna syar'a ya'danu lahu bitoharoh biayusoliyah, gitu kan. Maka ketika sudah melakukan toharoh, seorang pun boleh, monggo silahkan melaksanakan sholat. Nah tentunya toharoh ini memang harus dikaji betul-betul secara terperinci, karena memang pembagiannya sangat banyak. Ada wudu, fardunya, syaratnya, dan pembatalannya, termasuk adus sama, termasuk tayamum sama. Dan nanti ada bab menghilangkan najis, bagaimana cara menghilangkan najis muhafafah, mutawasitoh, dan mugoladoh. Nah itu merupakan bagian dari toharoh yang kita usahakan, tidak memandang usia, harus kita kaji benar-benar, baik itu bersama majlisnya masing-masing atau bersama ustadz-ustadznya. Nah seperti itu. Kemudian
hikmah daripada disyaratkan toharoh ini, yaitu sesungguhnya orang yang sholat itu berarti dia sedang menghadap Gusti Allah. Nah, dalam menghadap Gusti Allah, kita yakin betul kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin dari segi pakaian, apalagi terlebih dari hati kita. Maka hikmahnya, di samping kita membersihkan badan kita dari najis, dari kotoran, membersihkan baju kita dari najis, dari kotoran, kita juga jangan lupa membersihkan hati kita. Nadiful badan, membersihkan hati dari apa? Minal hikdi wal gilli wal hasad, dari iri, dari dengki, dan dari hasud, dan segala penyakit hati yang lainnya. Nah, itu makna atau hikmah daripada disyaratkannya toharoh. Jadi kita menghadap Allah itu betul-betul dengan keadaan penuh kemantapan, suci secara dohir dan suci secara batin. Nah, seperti kita misalkan keundangan itu kan, pasti kita kan mempersiapkan pakaian yang terrapih, yang terwangi dan terbagus. Apalagi menghadap Allah, sama gitu, lebih-lebih menghadap Allah mah di samping dohirnya, oke, batinnya juga kita harus mantapkan. Nah, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan, karena jika pembahasan toharoh ini secara terperinci waktunya tidak akan cukup gitu. Nah, ini sekali lagi referensinya ada di kitab Fathul Qorib halaman 3 gitu. Mungkin sekian, mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan dengan pengajian singkat ini kita dapat mengambil hikmahnya, dan mudah-mudahan menjadi motivasi khususnya untuk kita semua dalam apa? Dalam memperbaiki kualitas ibadah kita. Salah satunya bertoharoh, bersuci. Karena apa? Karena terkadang kita menyepelekan gitu, atau bahkan terlewatkan gitu, tidak pernah mengaji ini. Nah, tidak ada waktu kata terlambat gitu. Mari kita kaji bareng-bareng di lain waktu, atau boleh di rumahnya masing-masing bersama teman-teman masing, itu mah silahkan. Yang penting jangan sampai lupa, apalagi terlewatkan masalah toharoh ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahan, dapat memotivasi semua untuk selalu mengikhtiarkan agar kita lebih berhati-hati dalam melaksanakan ibadah. Nah, maka toharoh ini secara kesimpulan adalah salah satu kiat agar kualitas ibadah kita semakin bagus ke depannya. Di mana kualitas ibadah kita semakin bagus ke depannya, maka sama dengan kualitas syukur kita kepada Allah itu semakin bagus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.